Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Ada info di perjalanan, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia saat kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Karena itu waktu kita menyembah, ayo kita sama-sama berikan yang terbaik. Kita sampai di bab berikutnya dari eklesiologi, yaitu bab mengenai peraturan gereja. Kita mau bahas Bapak Ibu Saudara mengenai sakramen. Nah, ini seringkali orang kan bertanya-tanya sakramen itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kata sakramen itu berasal dari kata Latin sacramentum. Memang nggak dijumpai di Alkitab, ya, nggak dijumpai dalam bahasa Latin. Nah, sakramentum ini dimaksudkan diambil dari bahasa Latin yang artinya pertama uang muka kedua belah pihak ketika sedang di pengadilan. Ya. Yang kedua artinya adalah sumpah prajurit kepada panglimanya bahwa mereka akan setia kepadanya. Yang diambil adalah yang kedua, yaitu sumpah setia prajurit kepada panglimanya bahwa mereka akan setia sampai akhir. Nah, jadi ketika sakramen ini dilakukan, itu menunjukkan gereja sedang berjanji sama Tuhan bahwa akan setia. Nah, proklamasi. Kita kenal ada dua sakramen dalam gereja, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Nah, jadi sakramen ini ditegaskan bahwa sebuah janji. Ya, Louis Berkhof berkata, peraturan kudus yang ditetapkan oleh Kristus, di mana tanda-tanda yang bisa dilihat dan dirasa dari anugerah di dalam Kristus dan keuntungan dari perjanjian anugerah dilambangkan, dimateraikan dan ditetapkan untuk orang percaya. Dan pada gilirannya akan menyatakan iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Ya. Hal senada dikemukakan oleh R.J. Potter. Sakramen adalah tanda yang kelihatan akan anugerah Allah yang kepada kita. Jadi kelihatannya, baptisan kan kelihatan, perjamuan suci kan kelihatan. Tapi ini menunjukkan kita harus sadar ini anugerah Tuhan. Ya. Jadi ini lambang anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dua sakramen yang kita bahas, baptisan dan perjamuan, itu yang menyatakan, yang memerintahkan itu Tuhan Yesus sendiri. Kalau baptisan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sedangkan kalau perjamuan adalah dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Karena itu kita mempercayai hanya dua sakramen saja yang kita percayai dan kita lakukan. Kenapa sih kita harus dibaptis? Nah, ternyata ada beberapa alasan kenapa kita harus dibaptis. Yang pertama, ini perintah. Matius 28 ayat 19. Ya, pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang kedua, kenapa kita harus dibaptis? Karena teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri dibaptiskan. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Yang ketiga, para rasul juga melakukan baptisan. Yohanes 4 ayat 1 sampai 2. Dan yang keempat, baptisan dilakukan secara universal oleh gereja mula-mula, pertama-tama di hari Pentakosta oleh Petrus. Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai seterusnya. Jadi kenapa sih kita harus dibaptis? Karena Tuhan Yesus perintahkan. Yang kedua, karena Tuhan Yesus kasih teladan. Yang ketiga, karena rasul-rasul melakukannya. Dan seluruh gereja universal pun melakukannya. Apa makna baptisan? Makna baptisan adalah pengakuan iman dalam Kristus. Roma 6 ayat 3 sampai 4, 1 Petrus 3 ayat 21. Yang berhubungan dengan pengakuan di depan umum bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jadi kalau kita dibaptis itu artinya kita proklamasi kalau kita ini percaya Tuhan Yesus,
dan kita umumkan kepada semua orang. Maksudnya baptisan ini adalah penyatuan dengan Kristus dan penyatuan dengan orang percaya. Ya, makanya dikuburkan bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus. Ya, gambarannya seperti itu, dan disatukan dengan orang percaya semua yang sudah percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang mungkin ditanyakan, yaitu tentang gimana kalau anak-anak dibaptis. Ya, apakah boleh anak-anak dibaptis? Nah, ada beberapa pendapat seperti menggambarkan baptis ini seperti sunat, gitu ya. Jadi tidak apa-apa dibaptis seperti sunat sebagai tanda keanggotaan. Dia adalah anak orang percaya dan si rumahnya juga percaya. Nah, jadi bagi baptisan itu boleh, tapi tentunya harus disertai dengan iman yang percaya dengan jelas. Karena itu bisa juga terjadi baptisan ulang, yaitu ketika mungkin masih kecil, masih dipercik, masih diselam gitu ya, nggak tahu. Begitu ngerti mau dibaptis lagi, boleh ya. Ini ditulis ketika salah satu contohnya dalam Kisah Rasul 19 ayat 1-5, ada seorang yang dibaptis kedua kalinya. Boleh baptisan ulang, tapi karena waktu itu belum tahu, belum mengerti, sekarang dibaptis lagi mengerti, boleh. Tapi yang terutama Bapak Ibu Saudara ya, itu imannya. Ya. Ada yang tanya ya, dan kita pun belajar hari ini. Baptisan itu macam-macam. Ada baptisan percik, ada baptisan tuang. Jadi kalau percik itu dipercikkan, kalau tuang itu diambil air lalu ditaruh di atas kepala. Ya. Ada baptisan selam. Ya. Lalu ada baptisan bendera. Bendera, pakai bendera. Jadi kalau bala keselamatan baptis itu pakai bendera ya. Kenapa pakai bendera? Karena mereka waktu itu sedang pelayanan di daerah gurun, air sulit. Karena itu baptisannya menggunakan bendera. Nah, jadi bagi kita yang mengerti Alkitab, memang dasar katanya baptiso, artinya ditenggelamkan. Namun jika memang tidak memungkinkan, yang terpenting adalah kepercayaannya. Jadi percaya Tuhan Yesus, dibaptis, mau pakai cara percika, mau pakai tuang, mau pakai bendera, silakan. Ya, silakan. Diterima di gereja, denominasi, kasih surat akad nikah sebagai bukti proklamasi bahwa kita percaya Tuhan. Ini penting. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ada berantem cuma karena percik ya, atau tuang. Kalau di gereja kami, Gereja Masaron, kita menerima baptisan yang dari gereja denominasi apapun, sudah dipercik ya nggak apa-apa. Yang penting sudah percaya Tuhan Yesus. Ya. Kalau untuk catatan, sudah ada suratnya. Ya sudah, baik. Yang terpenting kita boleh sama-sama dimuridkan, belajar bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Ya. Sakramen yang kedua adalah perjamuan suci. Nah, apa sih inti dari perjamuan suci yang dilakukan Tuhan Yesus? Jelas ya, dalam 1 Korintus 11 dijelaskan, diuraikan. Yang pertama, apa makna perjamuan yang kita lakukan? Yang pertama adalah sebagai peringatan akan Kristus. Lukas 22 ayat 19, Tuhan Yesus ngomong sendiri, sebagai peringatan akan aku. Dan 1 Korintus 11 ayat 24. Ya, siap kita perjamuan, kita ingat sama Tuhan. Yang kedua, artinya perjamuan adalah sebagai proklamasi tentang kematiannya. Ya, inilah tubuhku, inilah darahku. Ya, kita ingat Tuhan Yesus mati buat kita. Kita ini sudah diampuni. Ya, 1 Korintus 11 ayat 26. Perjamuan itu artinya yang ketiga, sebagai jaminan akan kedatangannya yang kedua kali. Matius 26, 29, 1 Korintus 11, 26. Ya. Jadi sebagai peringatan akan Tuhan Yesus, sebagai peringatan proklamasi akan kematiannya, dipecah-pecahkan. Yang ketiga, sebagai pengingat jaminan
bahwa Tuhan akan datang kedua kalinya. Dan yang keempat, sebagai saat kita bersekutu, ya, Kristus dengan umatnya. 1 Korintus 10 ayat 21. Ya. Jadi ketika kita lakukan sakramen perjamuan suci, kita sedang bersekutu dengan Tuhan, dengan kuasanya. Ya, kita sudah ingat kematiannya, kedatangannya. Kita ingat kuasanya dan kita dipulihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini pentingnya. Mari kita semua lakukan kedua sakramen ini dengan baik, yaitu baptisan dan dengan perjamuan suci. Hal ini penting sekali kita lakukan, jangan sampai kita nggak melakukannya. Apa yang harus disyaratkan sebagai orang yang mengikuti perjamuan suci? Yang pertama adalah lahir baru. Tentu orang percaya ya, Bapak Ibu Saudara ya. Sudah percaya, bisa ikut perjamuan suci. Yang kedua, menjadi jemaat lokal. Ya, biasanya lewat baptisan itu ya, bisa ikuti perjamuan suci. Yang ketiga, pengudusan sebelum mengambil bagian. Ya, doa. Jangan sembrono ya, seperti yang dalam 1 Korintus 11 Rasul Paulus menegur. Karena mereka menganggap perjamuan ini pesta gitu ya. Jadi makan sembarangan, makan yang banyak, yang lain gak kebagian, gak peduli gitu ya. Nah ini makanya ini pengudusan. Harus sadar ini tubuh dan darah Kristus ya. Bukan untuk pesta-pestaan ya, tapi kita supaya ingat kembali. Sebagai lambang, kita ingat kembali karya Tuhan Yesus yang besar, dan Tuhan akan jemput kita semua. Cara dan prosedur perjamuan. Yang pertama didoakan, kedua membagikan roti dan anggur, yang ketiga mengingat firman Tuhan Yesus, dan yang keempat makan roti dan minum anggur. Gitu. Ada pertanyaan, Bapak, kalau setiap minggu perjamuan gimana? Apa gak sesat? Oh enggak, ada peraturan Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan di Korintus itu setiap perjamuan, setiap mereka bertemu untuk ibadah, mereka perjamuan. Ya, tidak ada frekuensi yang khusus ya, tapi mungkin kita atur dengan baik. Kisah Rasul berkata setiap hari mereka memecah-mecahkan roti supaya ingat terus bahwa Tuhan ada, sudah menyelamatkan kita, dan kita hidup untuk memuliakan namanya. Puji Tuhan ya. Baik Saudara, eklesiologi kita sudah bahas ya, mulai dari awal tentang arti dari gereja itu sendiri, yaitu orang yang dipanggil keluar untuk menjadi milik Kristus. Juga penggambaran Tuhan ya, untuk gerejanya sebagai tubuh, sebagai imam, sebagai mempelai, sebagai umat Tuhan. Kita sudah belajar mengenai kepemimpinan gereja, yaitu penatua, diaken ya. Karena hari ini kita belajar mengenai sakramen. Bila kita melakukan sakramen dengan sungguh-sungguh, apa yang kita lakukan ini boleh kita ingat kembali akan karya Tuhan. Karena sekali lagi fondasi gereja adalah karya Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan gereja adalah dalam Roh Kudus. Dan kita semua semakin setia mengandalkannya dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami boleh menyelesaikan pelajaran eklesiologi, yaitu tentang gereja. Kami mau sama-sama menjadi gereja yang benar, yang sesuai firman, dan kami boleh mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua yang telah mengikuti sampai akhir. Kau berikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan, boleh membagikan ilmu yang ada, mengasihi Tuhan dengan akal budi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Berkati semua yang telah mendukung Sola Gratia, baik dalam doa, dana, daya, semuanya Tuhan, yang men-share, like, juga memberikan masukan dan pertanyaan yang baik. Engkau berkati semua yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Pertemukan kami dalam kesempatan berikutnya dengan sukacita dan berkat Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bertanya, silakan tinggalkan di komen. Ya, Bapak Ibu Saudara yang suka, silakan tinggalkan like. Bagikan video ini, mungkin ada yang kurang mengerti kenapa harus baptis, kenapa harus melakukan perjamuan suci. Biarlah video ini menjadi jawaban bagi banyak orang,
dan nama Tuhan dipermuliakan. Sampai ketemu dalam Sola Gratia berikutnya, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus memberkati.